wabarakatuh. Halo Kang Teteh Kemaikis, ketemu lagi di Melekat Mengenal Lebih Dekat. Pada episode podcast kali ini bakal dipandu sama aku nih. Kenalin, nama aku Zahra. Tema Melekat kali ini bakalan seru dan juga inspiratif banget nih tentang Kang Teteh. Kang Teteh Kemaikis pasti penasaran kan? Ya udah aku spill nih. Jadi, tema Melekat kali ini adalah Career Talks and Real Life Walks. Dengan tema yang menarik kali ini tentunya aku akan ditemani sama narasumber yang keren dan sangat berpengalaman dalam berbagai organisasi dan juga perlombaan nih Akang Teteh. Di antaranya yaitu Head of Treasury Hima Ekis Unpad, Staff of Finance BEM Kema FEB Unpad, Staff of Syiar Permais Kema FEB Unpad, Staff of Tamwil BMT FEB Unpad, Third Place Musabakoh Hizbul Quran Competition, dan juga third place in literasi webinar Islamic Economic Literacy Challenge 2021 competition in the program Syariah Strategic Banking Management. Nah, selain pengalaman di perlombaan dan juga organisasi, narasumber kali ini memiliki works experience yang juga keren nih Akang Teteh. Di antaranya yaitu teacher at Madrasah Al Muslimun Katapang, internship as Customer Relationship Management at Pusat Zakat Umat Las Persis, dan juga finance at Lazi Hijab. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Teh Rifda Milati Hanifah Karsana. Halo Teh. Halo. Gimana nih Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh tahu nggak Teh, Teteh dari Ekis angkatan berapa? Halo, aku Rifda dari Ekis angkatan 2019. Oke, Akang Teteh Kema Ekis yang lagi nonton kayaknya udah nggak sabar nih pengen dengerin podcast Melekat kali ini. Kita langsung mulai aja ke pertanyaannya ya. Nah Teh, di pertanyaan pertama di segmen Real Life Walks nih Teh, aku pengen tanya awal mula perjalanan Teteh. Boleh ceritain nggak Teh, gimana langkah pertama Teteh masuk dunia kerja sampai bisa ada di titik sekarang? Oke, untuk awal masuk dunia kerja, awal lulus tuh aku November 2023. Nah, lalu aku cari kerja, itu apply email dan lain-lainnya, dan sampailah di bulan Desember dipanggil interview. Nah, sebetulnya pekerjaan apa yang saat ini tuh termasuk yang cara tiba-tiba juga ya sebetulnya, karena di awal aku posisi yang dilamar itu SPG gitu. Nah, tapi setelah diwawancarai oleh HRD, nah ketika dia lihat CV aku ada pengalaman di bagian organisasi kayak tadi disebut ini ada sama moderator, jadi head of treasury di FEB di Hima gitu. Nah, jadi setelah itu dari HRD-nya nawarin buat jadi staff finance gitu. Nah, setelah dipertimbangkan berapa kali gitu ya, akhirnya lanjut ke proses selanjutnya, interview user dan lainnya, dan alhamdulillahnya keterima gitu. Wah, Masya Allah, ternyata perjalanannya cukup panjang ya Teh. Yeah. Dan kalau misalkan sudah rezeki emang gak bakal kemana ya Teh, gak diduga-duga gitu. Yeah. Waktu pertama kali Teteh masuk ke dunia kerja, adaptasi itu pasti jadi tantangan kan ya Teh. Hal apa yang paling bikin Teteh harus cepet adjust gitu, dan gimana Teteh ngadepinnya? Oke, kalau misalkan untuk adaptasi di dunia kerja pasti ada ya. Kalau dari aku pribadi paling kayak misalnya cara komunikasi sama cara kerja gitu, karena kan kalau misalnya dulu di kuliah pasti kita kerjanya itu sendiri, misalkan ngerjain tugas sendiri, kayak misalkan apa-apa sendiri. Tapi kalau misalkan udah masuk di dunia kerja, kayak hal kayak kerja tim itu diperlukan gitu ya. Jadi gimana caranya beradaptasi sama lingkungan kerjanya, sama kerja tim kayak teamworknya gitu sih kalau misalkan bagi aku. Oke, jadi cukup ada adaptasi ya Teh, ya, karena di dunia di perkuliahan ini kita biasanya kemana-mana sendiri, sedangkan di dunia pekerjaan kita harus punya teamwork gitu ya. Kalau ngomongin soal career talks nih Teh, skill tuh jadi bekal yang penting banget kan ya Teh. Menurut Teteh, skill apa yang benar-benar dibutuhin sekarang biar bisa di dunia kerja tuh bisa kita bersaing gitu? Kalau ngomongin skill ya, kalau skill itu pertama pokoknya komunikasi ya, komunikasi yang terampil gitu. Nah, apalagi kan kalau misalkan aku bagian posisi finance itu lebih ke
apa ya, gimana caranya kita bisa buat laporan, baca laporan data keuangan dan lain-lainnya gitu. Apalagi kalian kan anak ekonomi gitu ya. Nah, terus yang kedua juga kayak misalnya ini Excel gitu, software keuangan. Nah, itu harus dimulai dari sejak sekarang gitu ya, harus bisa minimal basicnya kayak misalkan rumusnya sum, if, error, fill up. Nah, itu harus dikuasai gitu kayak gitu. Terus yang ketiga komunikasi yang terampil, karena kan kalau misalkan nggak semua orang tuh bisa baca data keuangan. Nah, gimana caranya kita bisa menyampaikan ke orang gitu ya, cara membaca laporan tuh kayak gini nih, kayak gini. Jadi selain komunikasi yang baik, yang terampil pun tetap gitu, gimana caranya kita bisa menyampaikan dengan baik gitu. Oke, jadi bisa disiapin dari sekarang ya Teh, belajar-belajar biar nggak kaget juga mungkin Bisa. ya. Nah, buat Teteh sendiri, merintis karir dari awal tuh kayak gimana sih? Ada nggak sih strategi yang bikin prosesnya lebih gampang gitu Teh? Kalau aku sendiri sih sebetulnya kayak fokus aja belajar, terus belajar gitu. Kayak misalnya cari webinar ataupun misalkan gabung ke organisasi yang di luar kampus gitu ya, misalnya ikutan volunteer atau misalkan perbanyak networking di luar. Nah, itu kayak bisa membangun karir kita gitu untuk kedepannya lebih baik gitu. Jadi banyakin kenal sama orang luar aja gitu. Bisa dipersiapin dari sekarang ya Teh. Nah, di era digital kayak sekarang, personal branding tuh kayak identitas penting gitu buat para Gen Z. Menurut Teteh, gimana caranya ngebangun personal branding yang kuat di lingkungan pekerjaan? Oke, kalau personal branding ya, kalau buat aku gimana caranya kita tuh mengenali diri kita tuh, ya udah kita tuh positif gitu, positif vibes. Terus kayak misalkan update LinkedIn, terus kayak di media sosial, tapi memang harus sesuai sama skill sama passion yang kita milikin gitu. Jangan yang kayak brandingnya kayak gini tapi ternyata kenyataannya nggak kayak gitu. Jadi walaupun penting tapi ya sesuai sama skill aja gitu, jangan yang ngikut-ikut atau kayak gimana. Dia harus jujur juga ya Teh dalam membangun personal branding. Nah, di balik pekerjaan Teteh sekarang pastinya ada real life struggle kan Teh. Pernah nggak sih Teteh ngerasa burn out? Biasanya gimana cara Teteh nge-recharge-nya? Pernah banget ya, itu pasti semua orang yang udah masuk dunia kerja pasti mengalami hal itu ya. Apalagi misalnya di awal-awal, kayak misalkan awalnya kita santai, tapi ketika udah masuk dunia kerja kita punya targetan nih di mingguannya atau misalkan di bulanannya harus apa harus apa. Nah, paling cara aku ngecharge energi aku paling kayak ketika aku udah achieve beberapa minggu misalkan pekerjaan, aku misalkan kasih waktu 1 minggu buat nonton atau misalkan makan atau misalkan sekedar jalan-jalan pagi pun, itu menurut aku bisa apa ya, energi kitanya kembali lagi gitu kayak gitu sih. Jadi penting banget ya Teh buat self reward gitu Iya, ya. Nah, berbincang tentang work life balance nih. Teteh sendiri punya cara khusus nggak buat tetap bisa jaga ritme hidup dan kerja? Nah, pokoknya kalau ini penting banget ya, jangan sampai kita terlalu fokus pekerjaan juga nggak baik. Jadi gimana caranya kita tuh jangan terlalu menekan kepada diri sendiri gitu, karena ya kita ya diri kita sendiri gitu, maksudnya kita yang kenal sama kita sendiri. Jadi jangan sampai terlalu fokus ke pekerjaan gitu, harus punya me time-nya gitu. Kadang kalau misalkan kita sehari kerja 8 jam, lanjutkan misalnya tidur juga 8 jam. Ketika misalnya pekerjaan kita selesai ya udah gitu, selanjutnya itu mah dunia kita sendiri. Jadi jangan mencampur adukan apa ya, pekerjaan sama urusan pribadi gitu. Caranya ya kalau waktunya istirahat, waktunya kerja gitu. Jadi kita harus tetap sesibuk apapun tetap istirahat ya Teh, menyempatkan diri gitu biar kitanya juga nggak stres gitu ya Teh menjalani pekerjaan. Nah, dunia kerja kan nggak selalu mulus ya Teh. Pernah nggak Teteh ngalamin gagal atau ditolak? Ceritain dong Teh gimana Teteh bangkit dan lanjut jalan lagi di real life work. Pernah ya, pernah. Kadang kalau misalnya apa ya, kan kalau misalkan di kerja tuh kita dituntutnya bukan hanya sedivisi aja, maksudnya kayak pasti antar divisi juga punya apa ya, kolaborasi masing-masing gitu. Nah, ketika itu pernah sih kayak di suatu lagi meeting ataupun ya dari suatu kegiatan ada pendapat yang nggak sesuai gitu. Nah dari sana ya udah coba terbuka aja gitu, tidak menutup diri. Kalau misalkan orang berpendapat ini ya udah kita coba terima gitu, masukan-masukannya atau apa. Jadi
Kalau cara aku mah ya udah gitu, dengerin dulu, jangan menutup diri, jangan kekeh gitu ibaratnya sama yang kita mau, karena kan ada orang lain juga yang mungkin berpengalaman dari kita, jadi jangan menutup diri aja. Harus mendengar opini orang lain orang juga lain. ya Teh. Nah, bayangin Teteh lagi ngobrol sama versi diri Teteh pas lagi kuliah nih. Kira-kira Teteh bakal ngasih wejangan apa sih soal karir dan life after graduation? Oke. Kalau itu sih yang pertama kita harus fokus tetap belajar ya. Pokoknya mah harus belajar apapun, mau belajar akademik atau misalkan non akademik, pokoknya yang kalian sukain, atau misalkan apa ya, kayak kegiatan-kegiatan volunteer, magang, nah itu ya gak apa-apa dilakuin aja dari sekarang gitu ya, dari mumpung masih kuliah gitu, karena kuliah tuh waktunya berharga gitu ya, berharga banget gitu. Terus kayak cari pengalaman-pengalaman di dunia magang, kerja, atau misalkan buat ngadepin kerja nanti kayak gitu, cari temen yang banyak juga bisa kayak gitu ya. Terus paling kayak misalnya banyakin ini sih, banyakin ikut organisasi-organisasi di luar kalau menurut aku sih gitu. Networking juga sih itu penting. Jadi kita harus memaksimalkan ya Teh, sebagai waktu kita sebagai mahasiswa, jangan cuma terpatok belajar di kelas aja ya Teh, harus kita memperbanyak networking juga. Nah, banyak mahasiswa dan fresh graduates yang merasa bingung harus mulai dari mana kan Teh. Dari pengalaman Teteh, hal yang paling penting apa yang harus mahasiswa siapin dari sekarang? Yang pertama belajar ya, betul tuh belajar. Nah terus kalau dari aku, IPK itu sebenarnya penting ya, tapi ada yang jauh lebih penting. Tapi skill kemampuan itu lebih jauh penting dari IPK itu. Jadi jangan terlalu fokus kepada nilai, tapi ke skill harus terus dikembangin gitu. Karena ketika nanti di dunia kerja itu bukan ditanya IPK-nya berapa, tapi pengalaman apa gitu selama kalian di kuliah kayak gitu sih. Jadi kita harus mengembangkan skill terus ya Teh, jangan terpatok harus IPK-nya besar deh, tapi skillnya juga harus dikembangin terus, karena di pekerjaan yang dicari pengalaman dan skill gitu. Oke Teh, terima kasih atas jawabannya yang super keren dan menginspirasi banget. Dari aku boleh nggak Teh minta closing statement, sepatah dua patah kata buat teman-teman di rumah yang lagi nonton? Mungkin closing statement dari aku, apapun yang kalian jalani saat ini, terus jalani, bersyukur, jangan pernah melihat ke atas gitu ya, karena apapun yang kita jalani saat ini itu udah diatur sedemikian rupa ya sama yang di atas. Nah, siapa tahu 1 tahun 2 tahun ke depan kita bakal menemukan masa kejayaan kita sendiri. Jadi semuanya ada waktunya ya Teh. Oke, dari sharing session hari ini kita belajar bahwa karir bukan hanya tentang tujuan, tetapi juga tentang perjalanan. Seperti langkah demi langkah dalam perjalanan hidup, setiap tantangan, kegagalan, dan keberanian mencoba hal baru adalah batu loncatan menuju versi terbaik dari diri kita. Career Talks and Real Life Goals mengingatkan kita bahwa kesuksesan dibangun dari ketekunan, mimpi yang jelas, dan kemauan untuk terus belajar. Jadi, jangan ragu untuk memulai, jangan takut bermimpi besar, dan yang terpenting, nikmati setiap langkah dalam prosesnya. Sebab, seperti halnya berjalan, karir yang kokoh dibangun dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Nah, kesimpulan tadi merupakan sesi terakhir sekaligus menutup episode Melekat 2 kali ini. Dan jangan lupa Akang Teteh dan teman-teman semuanya selalu pantengin channel YouTube kita ya, untuk episode-episode Melekat selanjutnya yang pastinya menghadirkan narasumber keren dan menginspirasi bagi kita semua. Makanya, jangan lupa pantengin terus media sosialnya ya. Dan misi, aku Zahra selaku moderator pada episode Melekat kali ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.